Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi di Petani 1% Channel. Oke, menanggapi salah satu komentar ya di kolom komentar, yang mana beliau berkomentar tentang kelebatan cabai saya itu kalah jauh dari lebatnya cabai milik beliau. Oke, jadi di sini ya, di video-video saya atau konten saya ini, saya tidak membandingkan atau saya tidak menyombongkan kelebatan cabai saya atau kebagusan cabai-cabai saya. Jadi di sini, di channel atau di konten saya ini, sebenarnya saya itu hanya meng-share bagaimana kesulitan-kesulitan petani yang dialami, kemudian kita sama-sama memecahkan masalahnya dan bagaimana mencari solusi ya, bukan kita berlomba-lomba atau saya tidak membandingkan cabai saya itu lebih baik atau lebih bagus, tidak. Jadi tanaman saya itu tidak lebih bagus dari milik teman-teman petani di luaran sana ya, gitu maksudnya ya lur ya. Jadi di channel saya ini saya tidak menggurui, namun saya hanya meng-share apa yang saya gunakan dan perjuangan saya dari nol. Mungkin hambatan-hambatan untuk menanam cabai itu kita pecahkan sama-sama ya. Mungkin saya belajar dari teman-teman di petani yang lain ya. Saya belajar, kemudian saya terapkan di video saya, di channel saya, bagaimana kita bersama-sama mencari solusi agar tanaman cabai kita itu lebih bagus daripada kita tidak belajar. Ya karena dari video yang kemarin itu ya, video saya ya, tanaman cabai saya itu, sebenarnya saya menekankan bahwa cabai saya dulu ketika usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai umur 4 bulan, tanaman cabai saya itu belum optimal ya, kesuburannya itu belum optimal karena tanaman cabai saya itu mengalami keriting daun yang parah sampai mereteli, dan bahkan kekerdilan di lahan saya ini banyak sekali. Sekitar 50% lebih itu mengalami kekerdilan. Jadi di situ saya itu menekankan perjuangan saya ya, bagaimana agar tanaman cabai ini walaupun kecilnya kerdil dan tidak bagus, itu kita sebagai petani harus optimis bagaimana cara agar tanaman cabai ini walaupun kerdil nantinya bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Tentunya berbuah lebat di sini bukan lebat seperti yang kita bayangkan jika tanaman cabai sejak kecil sampai berbuah itu bagus ya, tidak ada hambatan. Itu tentunya sangat berbeda. Dan di lahan saya ini, ketika dari kecil itu memang nutrisi dan juga pupuk susulan itu sangat kurang, bahkan sangat telat ya. Sudah telat, kurang lagi ya. Bisa kita bayangkan ya, jika kita sudah waktunya makan dan belum kita makan, bahkan jika diberi makan itu nutrisi dan vitamin bahkan karbohidrat itu kurang, maka ya kita sebagai manusia juga akan kurus ya. Ya begitu juga tanaman, jika tanaman itu kurang maka akan kurus, dan tentunya buahnya itu tidak selebat jika dari kecil itu sudah diberi asupan-asupan yang cukup. Oke ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai petani cabai, kita harus memperhatikan bagaimana pertumbuhan tanaman kita sejak kecil. Sebenarnya kita harus selalu waspada, selalu melakukan perawatan yang bagus ya. Karena jika kita memang telat dan juga kita trader itu nantinya kedepannya itu memang tidak selebat dan sebagus jika tanaman cabai itu dari kecil kita beri makan. Ya, di lahan saya ini ya, lahan saya ini memang sudah lama sekali tidak saya rotasi menggunakan traktor atau yang lainnya ya. Ini sekitar sudah
hampir 10 tahun ya. Karena saya pertama kali menanam itu 2014 2015 di lahan ini. Ini lahan pertama yang saya tanami dan sampai saat ini belum pernah saya traktor lagi. Jadi hanya saya eleh bedengan atau pindah bedengan ya, kanan kiri begitu. Dan sampai saat ini memang belum saya rotari lagi menggunakan traktor. Jadi olah tanah di sini mungkin mempengaruhi pertumbuhan ya. Jadi faktor pertumbuhan tanaman itu salah satunya adalah dipengaruhi tanah. Jadi tanah itu jika kualitas tidak bagus, itu tanaman juga tidak akan tumbuh sempurna atau optimal. Jadi kita harus memperhatikan olah tanah. Yang kedua adalah faktor yang kedua, yaitu adanya iklim, air, dan juga serangan hama. Jadi itu adalah pokok-pokok yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu memang olah tanah itu memang kita harus perhatikan, dan kita perhatikan tanah itu bagaimana. Jika kita kurang unsur-unsur, misal unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu unsur NPK dan yang lainnya, maka kita harus menambahkan pupuk kandang ya. Jadi pupuk kandang itu adalah untuk memperbaiki kualitas tanahnya. Sedangkan pupuk kimia itu hanya penunjang saja. Oke, sampai di sini dulu lur. Intinya tanaman cabai saya tidak selebat milik petani-petani yang lain karena kecilnya itu memang terjadi kekerdilan yang parah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.